tentu akan ada berkali-kali mungkin dia akan memasuki titik-titik Bollinger, tetapi pasti dia akan naik lagi di 2-3 tahun ke depan. Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya Dr. Juniarti Aga. Di akhir tahun 2021 kemarin, saya sudah membahas beberapa saham yang saya prediksi akan ikut bergerak naik seiring dengan perkembangan dari teknologi metaverse. Di antaranya saya bahas adalah DCII, MSIN, dan film. Nah, bagaimana kira-kira kesimpulan saya di waktu itu mengenai ketiga saham tersebut? Nah, mari kita dengar video berikut ini. Kembali ke harga saham. Nah, saya beranggapan bahwa saham-saham teknologi atau saham dari perusahaan-perusahaan yang sedang bertransformasi menuju ke dunia digital, dunia metaverse, itu akan selalu menarik untuk diinvestasi. Dan memang tidak selalu berupa garis linier yang akan terus naik, tetapi dalam secara tren itu pasti akan menunjukkan kenaikan yang signifikan. Jadi ada baiknya untuk kita terus memperhatikan saham-saham perusahaan di bidang teknologi atau perusahaan-perusahaan yang sedang bertransformasi ke dunia digital. Saat itu saya menjelaskan bahwa saham tersebut akan memiliki tren yang positif dalam jangka panjang. Tetapi bukan berarti bahwa gerakannya akan linier, tetapi akan selalu bergelombang, berfluktuasi. Nah, ini adalah sebuah mekanisme yang alami di mana antara supply dan demand selalu saling menyesuaikan secara dinamis. Nah, oke, untuk memperjelas analisis saya, mari kita mulai dengan MSIN. Kalau kita lihat di grafik berikut, dari chart tersebut kita melihat bahwa saham MSIN itu ada di harga 3.100. Dan itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga penutupan di tahun 2021, yaitu 2.474. Nah, jelas posisinya lebih tinggi selama 30 hari yang telah dilewati. Memang benar saham ini adalah sempat terkoreksi di awal tahun, tetapi itu hal yang wajar. Secara fundamental, saham MSIN ini memang menarik karena konsolidasi bisnis media dan entertainment di bawah MNC Group yang terus-menerus dilakukan. Dan berita terbaru adalah adanya rencana right issue di kuartal pertama tahun 2022 untuk melakukan konsolidasi IPTV, yaitu MNC Vision Network. Rencana bisnis grup ini untuk menyediakan platform Vision Plus sebagai backbone bisnis media yang terintegrasi itu terlihat sangat sistematis. Hal ini tentu sesuai dengan tren metaverse saat ini, di mana ekosistem aplikasi harus menjadi layanan yang terintegrasi dengan banyak pintu. Nah, mari kita lihat cuplikan video mengenai MSIN. Menurut catatan kami, saham MSIN atau MNC Studio International naik belakangan setelah mereka mengakuisisi Rapid Fire. Nah, mari kita lihat bagaimana grafiknya. Sepanjang periode 1 tahun ke belakang, saham-saham MSIN yang semula landai, kemudian di bulan November 2021 naik tajam. Kenaikan tersebut disebabkan oleh corporate action yang dilakukan oleh MSIN berupa akuisisi Rapid Fire, sebuah perusahaan games online berbasis blockchain yang berasal dari Korea Selatan. Nah, oke, selanjutnya mari kita lihat bagaimana saham DCII. Nah, perlu dicatat bahwa menurut data kami, DCII saat ini menjadi urutan 13 di Bursa Efek Indonesia dari sisi kapitalisasi pasar dengan price book value sebesar 105. Ini berarti bahwa nilai pasarnya 105 kali lebih tinggi dibandingkan dengan modal bersihnya. Jadi, tidak terkoreksinya saham ini secara teknikal itu sudah menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa, menunjukkan sebuah optimisme pasar atas potensi dari DCII ini di masa depan. Saat ini harga sahamnya ada di 44.850, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan di tahun 2021 yang hanya sebesar 43.850. Nah, tetapi perlu diketahui juga bahwa saham ini sempat terkoreksi di angka 40.048
pada tanggal 14 Januari 2022. Tetapi toh kemudian berhasil kembali rebound. Nah, oke, yang berikutnya mari kita lihat bagaimana performance dari saham film yang merupakan salah satu saham unggulan di era metaverse mendatang. Nah, dengan bergabungnya Tencent, raksasa IT dari China, terlihat bahwa saham ini begitu perkasa jika dibandingkan dengan posisi di akhir September 2021, di mana harga sahamnya hanya 391. Nah, saat ini sahamnya di harga 995. Jelas ini 300% lebih tinggi dari harga September 2021. Harga tersebut juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga penutupan di tahun 2021, yaitu di angka 937. Sekali lagi bahwa pada awal 2022 itu memang ada koreksi, tetapi hal ini tidak berhasil memutus mata rantai tren dari kenaikan saham film tersebut. Nah, apa kesimpulan dari ketiga saham unggulan di era metaverse? Yang pertama adalah bahwa tren metaverse itu tidak akan tidak akan hanya selesai di 1-2 bulan ke depan. Karena ini memang sebuah perubahan dan itu akan terjadi dalam 3, 4, atau 5 tahun ke depan. Apalagi kalau kita lihat dari sisi infrastruktur, koneksi 5G itu juga belum tersedia di Indonesia khususnya. Jadi terlalu naif jika kita berpikir bahwa harga sahamnya akan naik berupa garis linier. Tentu akan ada berkali-kali mungkin dia akan memasuki titik-titik Bollinger, tetapi pasti dia akan naik lagi di 2-3 tahun ke depan. Yang kedua adalah jika kemudian terjadi koreksi karena penyesuaian supply demand dan membuat harga saham itu menjadi dinamis, kita tidak perlu worry ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara jangka panjang, kekuatan saham tersebut bersamaan dengan perubahan atau perkembangan dari metaverse tentu akan ada tren positif yang menguat. Justru pada saat saham tersebut itu berada pada Bollinger bawah, itulah waktu terbaik untuk buy. Karena kalau Anda mengikuti ketika dia berada di bawah dan kemudian saham itu punya tren di dalam jangka panjang 2-3 tahun ke depan akan naik, maka Andalah yang akan mendapatkan keuntungan terbesar. Jadi apa yang saya sampaikan dari 3 saham tersebut dan kemudian beberapa hal yang tadi saya garis bawahi, nampaknya sederhana. Bagaimana kita membeli ketika saham tersebut pada Bollinger bawah. Kenapa ini kita lakukan? Karena seringkali justru orang itu mengalami yang namanya FOMO. Mereka tidak sabar ketika kemudian melihat harga saham itu turun ke bawah, lalu mereka kemudian dengan serta-merta melepas. Justru sebenarnya pada saat saham itu berada di Bollinger bawah, ketika saham itu memiliki tren yang bagus di jangka panjang, itulah saatnya kita membeli. Jadi jangan panik ketika saham itu kemudian turun, jangan kemudian Anda lepaskan. Karena ketika Anda masuk pada saham yang punya potensi naik, tetapi ketika Anda masuk pada harga tinggi, justru Anda tidak akan menikmati keuntungan karena kenaikannya mungkin hanya akan sebentar atau sedikit yang Anda bisa nikmati. Jadi pesan saya, jangan panik ketika saham itu kemudian turun. Jangan segera melepas ketika saham itu pada titik bawah. Justru ketika saham itu berada pada titik bawah, itulah kesempatan Anda untuk meraup gain yang sebesar-besarnya. Dan yang berikutnya adalah jangan terjebak pada kondisi-kondisi jangka pendek. Disiplinlah untuk melihat bagaimana tren jangka panjang dari setiap saham. Karena keunggulan saham itu karena saham itu kan memang sifatnya jangka panjang. Jadi saham itu tidak fluktuasi jangka pendek mungkin memberitahukan sesuatu informasi atau news ya, tetapi tidak bisa kita pegang hanya dengan fluktuasi jangka pendek. Justru amatilah dengan teliti, dengan baik-baik bagaimana kondisi saham itu pada jangka panjang. Oke, selamat mencoba. Semoga Anda berhasil dan ikut menikmati pergerakan metaverse. Terima kasih.